Bab 989, itu tidak cukup murni. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Bam! Dengan bunyi gedebuk, tuan muda kedua dari Istana Raja Hantu jatuh dengan keras ke tanah. Kengerian memenuhi wajahnya saat dia tidak bisa menghentikan bibirnya dari gemetar. Kelembaban menyebar di sekitar area selangkangannya. Aku tidak mungkin, ini, gumamnya kaget, tidak percaya apa yang telah terjadi. Semua orang yang hadir terkejut. Mata melebar, dan rahang menganga, mereka juga tidak bisa mempercayai mata mereka. Lautan darah yang sangat luas dan menelan semuanya beberapa saat yang lalu telah sepenuhnya mengering. Percikan api dan nyala api menari-nari di celah-celah dasar laut yang dalam. Sekejap mata dan lautan darah berubah menjadi lautan api. Itu semua disebabkan oleh teratai api seukuran telapak tangan. Ya Tuhan! Tidak kusangka teratai yang berapi-api akan memiliki kekuatan yang menghancurkan. Aku tidak sedang bermimpi kan? Bos Lee benar-benar sudah mati sekarang? Itu terlalu menakutkan. Aku khawatir Istana Raja Hantu sudah selesai. Percakapan pecah dalam keterkejutan yang hening, dan hati orang-orang bergetar. Mereka telah hidup cukup lama untuk melihat banyak pembangkit tenaga listrik, tetapi bahkan keberadaan tingkat atas paling banyak adalah petarung tingkat emas seperti Bos Lee. Namun, seorang pemuda tiba-tiba muncul. Dia mungkin terlihat halus dan ramah, banyak membaca dan sopan, tetapi dia, pada kenyataannya, kejam dan berhati dingin, berbuih dan seperti gangster. Namun, yang terpenting, kekuatannya begitu luar biasa hingga mencekik. Membunuh petarung tingkat emas yang berpengalaman sangat mudah baginya. Kenapa kamu harus memaksaku untuk membuktikan kekuatanku? Untuk apa semua ini? Suke menghela nafas dan memasang ekspresi serius. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke tuan muda kedua yang duduk lemas di tanah. Dia tersenyum ringan. Sekarang kamu, putra yang menghancurkan, telah menghancurkan ayahmu. Apakah kamu memiliki leluhur atau bibi yang dapat kita hancurkan selanjutnya? Oh, benar. Apakah kamu punya saudara perempuan yang cantik? Sebelum tuan muda kedua dapat menjawab, Su Feifei di pantai lain Laut Darah berteriak, "Suke, kamu bajingan, mengapa kamu menanyakan itu padanya? Saudari Hongyan, Anda membiarkannya?" Jiang Hongyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menyerah sedikit, "Aku tidak bisa membiarkannya." Dia sudah lama tahu bahwa Suke menggoda beberapa gadis di Gunung Lima Elemen. Bahkan sahabatnya, Liu Jingning, tampaknya memiliki hubungan yang luar biasa dengannya. Sekarang setelah semuanya berjalan seperti ini, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Namun, dia tidak terlalu mengkhawatirkan Suke. Meskipun dia mungkin pandai bicara, dia tidak pernah benar-benar jatuh cinta pada gadis-gadis itu. Bahkan para wanita yang datang ke sisinya sebelumnya semuanya telah mengalami berbagai suka dan duka bersamanya. Singkatnya, orang ini tidak berubah-ubah seperti kelihatannya. Apalagi, pria yang memiliki 2 atau lebih istri adalah hal biasa di dunia kultivasi. Itu bukan sesuatu yang berlebihan. Feifei, jangan salah paham. Saya hanya bertanya karena sopan santun. Bukannya aku punya motif yang mendasarinya? Suke menjawab dari jauh. Wow. Saat berikutnya, dia mengayunkan Dark Heavy Greatsword dan membawanya ke bawah ke arah kepala tuan muda kedua. Dia berteriak, "Tumpahkan, apakah kamu punya saudara perempuan? Dotpu? Tidak, serahkan abu leluhurmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu." "Ah, lepaskan aku, kakak, lepaskan aku," pinta tuan muda kedua yang sadar. Dia menangis ketakutan dan hampir mati ketakutan. "Kita bisa mendiskusikan masalah menyelamatkanmu nanti. Serahkan abu Boin dulu," Suke berkata sambil tersenyum. Tuan muda kedua dengan cepat menunjuk ke pintu masuk Istana Raja Hantu. Dia berteriak, "Kakak, abu tulang ada di altar duka bawah tanah. Biarkan aku mengambilkannya untukmu." Pahlawan, kami mendapatkan abu tulang untukmu," teriak para penjaga. Mereka keluar dengan riuh sebagai sebuah kelompok, menumpuk senyum di wajah mereka saat mereka menawarkan sekaleng abu tulang ke Suke. Tuan muda kedua tertegun sejenak, lalu memelototi para penjaga itu. Dia tidak marah pada pengkhianatan mereka, tetapi pada mereka merampok kesempatannya untuk tampil di depan Suke. "Yoho, tidak buruk." Suke tersenyum dan melambaikan tangannya, mengambil sekaleng abu tulang.
Dia membuka tutupnya dan melihat setumpuk bubuk putih bersih di dalam kaleng. Setiap pasir berbeda, dan di bawah sinar matahari, mereka terlihat sangat tembus pandang. Suke segera memanggil sistem, pindai ini dan beritahu saya apakah itu adalah white bone ash yang diperlukan untuk membuat mantra pemecah ruang. Ding, setelah dianalisa, bahan ini tergolong white bone ash, kemurnian 50%. Ini memiliki tingkat keberhasilan yang rendah untuk menciptakan mantra pemecah ruang. Tidak disarankan untuk melanjutkan, jawab sistem segera. Suke terbelalak dan hampir muntah darah. Maksud Anda ada tingkat kemurnian bahkan untuk abu tulang? Mereka pasti main-main? Sistem menyarankan host untuk mencari bone ash yang diawetkan jauh sebelumnya. Hanya dengan penyelesaian selama bertahun-tahun, kemurnian bone ash akan lebih tinggi? Mengingatkan sistem. Suke menggelengkan kepalanya. Sepertinya ini hampir sama baiknya dengan perjalanan yang sia-sia. Namun, sangat bagus dia telah menuai beberapa poin pengalaman, dan dia mendapatkan hampir 30.000 poin dari akting tangguh. Secara keseluruhan tidak terlalu buruk. Yang paling penting, Istana Raja Hantu adalah tiran dan jelas bukan roh yang baik hati. Sekarang setelah dia menghabisi mereka, itu bisa dianggap sebagai kontribusinya untuk menegakkan kebenaran dan menghilangkan tumor ganas dari masyarakat. Suke meyakinkan dirinya sendiri, percaya bahwa dia telah melakukan sesuatu yang baik. Namun, semua orang dengan mata mereka dengan Sike merasa lebih takut daripada ketika mereka harus menghadapi Bos Lee. Sebelum mereka menyadarinya, kerumunan telah menghilang hingga setengahnya. Kakak, kami sudah menyerahkan abu tulang. Apakah Anda masih membutuhkan sesuatu? Tolong selamatkan hidup saya tidak akan pernah berani memprovokasi Anda lagi. Tanya tuan muda kedua yang ketakutan duduk di tanah. HMPH. Suke mendengus dingin dan melemparkan sekaleng abu tulang kembali ke tuan muda kedua. Dia berkomentar dengan nada menghina, abu tulangmu tidak cukup murni. Aku tidak menginginkan mereka lagi. Hah, tuan muda kedua bingung. Semua orang hampir memutar mata dan pingsan. Persetan, kemurnian apa yang dimiliki abu tulang? Itu pertama kalinya mereka mendengar tentang itu. Jangan lakukan itu, kakak. Aku bersumpah bahwa abu di dalamnya adalah abu leluhur kita. Mohon diterima, memohon tuan muda kedua yang berkaca-kaca. Saat ini, dia merasa bahwa Suke tidak menginginkan abu sejak awal, bahwa dia hanya ingin mencari alasan untuk membunuhnya. Skram, apakah kamu gila? Mengapa saya membutuhkan abu tulang leluhur Anda? Ya ampun, apa aku terlihat seperti orang tanpa moral? Tidak, tentu saja tidak. Tuan muda kedua segera merespons. Suke mengangguk, puas. Oke, itu sudah cukup. Karena kamu telah menghancurkan ayahmu sampai mati, minta maaf kepada dua peri cantik ini. Kami akan pergi setelah Anda meminta maaf. Ya, tuan muda kedua dengan cepat berguling ke pantai sambil berlutut. Dia mulai bersujud pada Jiang Hongyan dan Su Feifei. Maaf, kakak perempuan, saya buta, dan saya membuka mulut. Saya tidak akan pernah berani melakukan ini lagi. Lupakan. Saya tidak akan mengambil tulang dengan orang-orang seperti Anda. Su Feifei mendengus dan melambaikan tangannya. Dia pada akhirnya adalah seorang gadis yang baik hati dan tidak memiliki niat untuk membunuh tuan muda kedua. Tidak ada yang masuk ke mata Jiang Hongyan, dan dia tidak pernah tersinggung. Jika bukan karena tuan muda kedua bersikap provokatif terhadap Su Feifei, dan menemukan bahwa dia membawa abu tulang putih bersamanya, dia tidak akan pernah mengejarnya sejauh ini. Oke, kami anggota fraksi ledakan suci tidak membuat janji yang tidak bisa kami tepati. Karena Anda telah meminta maaf, saya akan mengampuni hidup Anda, kata Suke. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan jari-jarinya dan mengusapnya ke depan. Swoosh! Kilatan cahaya mendarat di pinggang Master Yong kedua dan menyapu pelat logam seukuran telapak tangan yang diamankan ke ikat pinggangnya. Suke mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia tahu bahwa tuan muda kedua memiliki senjata pertarungan sihir yang luar biasa yang dimaksudkan untuk melarikan diri. Itu sangat cepat bahkan Jiang Hongyan kesulitan mengikutinya. Suke, tentu saja, tertarik dengan senjata yang begitu unik. Ini manja. Suke memeriksa pelat logam kecil di tangannya tetapi dengan cepat mengerutkan kening. Keseluruhan pusat pelat logam itu hangus.
Tidak ada setetes pun ki spiritual yang tersisa, tergeletak tak bernyawa seperti sepotong logam sampah yang tidak berguna. Tuan muda kedua tersenyum pahit, "Kakak, saya telah menggunakannya secara berlebihan ketika saya berlari untuk hidup saya sebelumnya. Ini sudah rusak. Jika pelat logam masih berfungsi, dia pasti sudah kabur sejak lama. Namun, dia menganggap dirinya beruntung karena dia selamat." Dentang. Suke segera membuang pelat logam itu dan berkata dengan serius, "Aku hanya ingin melihat-lihat, dan tidak berniat merampok barang-barangmu. Mengambil kembali." Setelah dia selesai, dia melangkah ke sambaran petir dan terbang melewati sisa-sisa laut darah yang sekarang kering, kembali ke Jiang Hongyan dan yang lainnya. Budfest segera muncul dan mengedipkan mata, "Anak muda, kami baru saja tiba. Mengapa kita tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan? Makan pantatmu. Ayo cepat kembali ke alam pertama. Jangan lupa bahwa kita harus memasuki istana bulan yang dimurnikan dalam 2 hari untuk mencari abu tulang hitam dan putih." Suke menekan kepala Budfak ke bawah dan memanggil Jiang Hongyan dan Su Feifei untuk pergi. Budfest meraih mainan pudel dan berteriak dengan cemas, "Anak muda, jangan berjalan secepat itu. Makan malam ayam juga enak." Suke menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Budfest. Dia, Jiang Hongyan dan Su Feifei berjalan menuju pasar Raja Hantu. Namun, saat mereka pergi, banyak orang menunjukkan diri mereka dari segala penjuru, memelototi tuan muda kedua dari istana Raja Hantu. "Langit mendengar doa kami, kesempatan akhirnya datang bagi kami untuk membalas dendam. Hewan ini menghancurkan hidup adik perempuanku 3 tahun lalu. Sekarang Bos Li sudah mati, saatnya balas dendam. Persetan, satu-satunya babi yang saya miliki di rumah saya sudah mati. Aku harus membunuh yang tidak berguna ini hari ini." Kerumunan mengejek saat mereka mengelilinginya, setiap dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. "Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Jangan mendekatiku, ah!" Tuan muda kedua dari istana Raja Hantu segera memucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke tangan musuh yang dia gunakan untuk menindas, setelah dengan susah payah melarikan diri dari tangan Suke beberapa saat sebelumnya. Pada akhirnya, setelah beberapa jeritan yang menyakitkan, tuan muda kedua dari istana Raja Hantu segera binasa. Pada saat yang sama, Suke telah menempuh jarak yang cukup jauh, bersiap untuk kembali ke alam pertama. "Anak muda, tolong sepatah kata pun." Begitu mereka melangkah keluar dari pasar Raja Hantu, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Suke berbalik dan sedikit terkejut. Itu adalah pria tua dan wanita yang lebih muda dengan pakaian perang ketat berwarna hitam. Duo itu menyusul dengan cepat, dan lelaki tua itu memiliki senyum tulus di wajahnya. Dia berkata, "Anak muda, saya tidak percaya bahwa Anda telah mencapai penguasaan seperti itu di usia yang begitu muda. Aku kagum. Tetap rendah, tetap rendah." Suke melambai saat dia mengamati lelaki tua itu. Orang tua ini mendekatinya berkali-kali. Mungkinkah lelaki tua itu menganggapnya sangat tampan dan ingin menikahkan cucunya dengannya? Lebih baik bagaimana? Betapa memalukannya itu. Dia bukan orang yang longgar. Pria tua itu menoleh untuk tersenyum pada Suke. "Anak muda, saya di sini untuk meminta bantuan." "Bantuan?" Suke tertegun. "Brengsek, bagaimana dia bisa membantu? Saya sibuk setiap hari. Saya tidak bisa hanya setuju untuk membantu dengan cepat. Saya tidak bebas. Selamat tinggal." Segera, Suke menolak dengan tegas dan berbalik untuk pergi. Pria tua itu membalas dengan cepat, "Anak muda, tunggu sebentar dan dengarkan aku. Saya melihat bahwa Anda sedang mencari abu tulang pembangkit tenaga listrik. Saya memiliki cara untuk membuat yang terbaik dari kedua dunia. Saya tidak hanya akan membantu Anda menemukan abu tulang leluhur yang kuat, tetapi saya juga akan memberi Anda hasil yang bagus." Suke tertawa dan berkata, "Penatua, apakah Anda menyarankan untuk mencari abu tulang di istana bulan yang dimurnikan?" Penatua itu mendengarkan, tersenyum, dan mengangguk. "Jadi, kamu juga mengetahui istana bulan yang dimurnikan. Sepertinya kamu memang berasal dari First Realm City. Yah, kamu bisa menghemat nafas jika berada di Refinite Moon Palace. Saya sepenuhnya mampu menemukan abu tulang dan menuai hasil yang baik sendiri. Kami tidak punya alasan untuk bekerja sama."
Suke tertawa. Dia telah membuat kesepakatan dengan wanita yang lebih tua dari keluarga Dong, untuk menemukan kotak itu dan mengambil batu Tao spiritual 3 stripe. Dia tidak menyangka lelaki tua ini tiba-tiba muncul dan berbicara tentang kolaborasi. Itu tidak perlu. Tunggu, anak muda, Anda akan dihargai dengan baik jika Anda memilih untuk bekerja dengan saya. Kekuatan Anda luar biasa. Tetapi selama bertahun-tahun, saya juga telah melihat pembudidaya yang jauh lebih kuat daripada Anda memasuki istana bulan yang dimurnikan, dan pada akhirnya, tidak kembali. Kata tetua dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, apa saranmu? Suke tertawa. Dia tentu saja, jelas tentang betapa berbahayanya istana bulan yang dimurnikan. Bahkan wanita tua di alam surgawi dapat menderita luka di dalam, membuat ancamannya terlihat jelas. Namun, dengan emblem Divine Escape tingkat surgawi di tangan, Suke tidak takut dengan petualangan apapun. Anak muda, saya memiliki setengah dari peta Refined Moon Palace. Meskipun tidak lengkap, itu menggambarkan jalan pintas yang mengarah langsung ke tengah. Jika Anda bekerja sama dengan saya, kami akan membagi semua pendapatan kami secara merata. Pena tua terbuka. Sebuah peta, alis Suke terangkat karena tertarik. Bagaimanapun, dia adalah orang yang suka mengambil jalan pintas. Jika dia bisa mengurangi risiko, dia pasti ikut. Penatua mengangguk, ya, saya secara pribadi telah melangkah ke istana bulan yang dimurnikan ratusan tahun yang lalu untuk memverifikasi keaslian peta. Sayangnya, ada lembah es di tengah dan menghalangi saya. Tetapi dengan api yang saya lihat dari Anda hari ini, saya tahu bahwa lembah es itu tidak lagi menjadi masalah. Jadi, kamu menyukai api mistikku? Suke menyadari dan menatap sesepuh dengan senyum cerah. Dia berkata, Elder, saya telah memutuskan untuk bekerja dengan Anda. Tetapi sebelum itu, Anda harus menunjukkan petanya kepada saya. Ah, ada apa dengan ekspresimu? Apakah Anda berpikir bahwa saya, seorang pria yang penuh dengan kebenaran, akan mencuri peta Anda? Petik 2. Tetua itu dengan cepat menggerakkan sudut mulutnya dan diam-diam menjawab kata-kata kamu akan di dalam hatinya. Jika dia tidak melihat Suke membalas dendam, dia mungkin akan mempercayai Suke. Tapi setelah melihat kelancangan orang ini, tetua itu waspada. Bagaimana dia berani mengambil peta? Anak muda, jangan salah paham. Tapi kebetulan, peta itu tidak ada padaku sekarang. Aku akan memandumu jalan kalau begitu. Yang lebih tua menjawab sambil tersenyum. Itu masalahnya. Ya, benar. Suke tersenyum sopan dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Penatua memiliki senyum yang lebih cemerlang di wajahnya dan mengangguk, ya, anak muda, saat kamu berada di kota alam pertama. Jagoan. Sebelum Penatua dapat mengucapkan kata-katanya ketika dia melihat sinar hitam melintas di depan matanya, dengan rasa dingin di lehernya, Great Sword Dark Heavy besar telah beristirahat di lehernya. Kamu, tetua itu segera menatap Suke. Dia tidak tahu bahwa pria itu begitu cepat melakukan kekerasan. Namun, Suke menggigil dan berkata dengan wajah serius, Penatua, jangan bergerak, berbahaya. Anda memiliki nyamuk tiran kuno yang tak terkalahkan di leher Anda. Saya baru saja membantu Anda menekannya untuk sementara. Di mana petanya? Keluarkan petanya, saya akan menggunakannya untuk membungkus nyamuk dan membuangnya. Desir. Seketika, lelaki tua itu tertegun. Wanita berbaju hitam di sampingnya juga tercengang. Nyamuk sombong kuno yang tak terkalahkan? Jangan mencoba membodohi kami. Bisakah Anda menggunakan nama yang lebih canggih? Tidak ada yang akan tertipu oleh nama lusuh ini. Orang tua, ayolah, aku merasakan kekuatan internalku tidak bisa mengendalikannya lagi. Keluarkan saja petanya, agar aku bisa menghajar nyamuk sialan ini dengannya. Suke berteriak dengan susah payah saat wajahnya menjadi pucat. Pria tua dan wanita berbaju hitam itu sangat kesal hingga mereka hampir meludahkan darah ketika mereka melihat Suke bertingkah serius. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan saja kakekku. Wanita berbaju hitam itu memarahi dengan marah. Pria tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan serius, anak muda, ini sangat tidak bermoral. Saya mencoba untuk bekerja sama dengan Anda dengan tulus. Bagaimana Anda bisa melakukan ini padaku? Saya belum merasakan ketulusan, yang merupakan dasar kerjasama, dari Anda.
Apakah Anda pikir saya hanya anak laki-laki berusia 3 tahun? Apakah Anda pikir saya akan menggigit umpan yang Anda lemparkan ke saya? Suke mencibir. Jika lelaki tua itu mengeluarkan peta, Suke akan benar-benar menganggapnya sebagai kerjasama. Namun, hingga saat ini, semua informasi yang diberikan oleh lelaki tua itu hanyalah cerita sepihak. Sebagai seorang kultivator yang telah bertahan di dunia kultivator selama bertahun-tahun, Suke tidak akan pernah mempercayai orang lain dengan mudah kecuali dia bisa melihat bukti dengan matanya sendiri. Selain itu, lelaki tua itu tidak mau mengeluarkan peta, yang berarti dia tidak mempercayai Suke. Dengan cara ini, bagaimana Suke bisa mempercayai lelaki tua itu? Melolong, bocah cilik, biarkan aku melakukan pencarian tubuh. Buttface bergegas saat ini dan mencoba mencari lelaki tua itu dengan sembrono. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia telah melihat anjing ini menendang tuan muda tua dari istana Raja Hantu sampai mati, yang berarti anjing ini sembrono. Jika anjing menggeledahnya dengan terlalu banyak kekuatan, dia juga akan dibunuh, sesuatu yang tidak dia inginkan. Berhenti, aku bisa mengeluarkan petanya sendiri? Pria tua itu berteriak. Kakek, kamu, kata wanita berbaju hitam itu dengan tergesa-gesa. Tidak masalah, saya yakin pemuda ini tidak akan memakan kata-katanya. Pria tua itu menjawab dengan senyum tenang. Sebenarnya, dia berbohong melalui giginya. Dia tidak percaya Suke akan tetap percaya. Juga dia tahu dengan jelas bahwa bisnisnya hanya akan sedikit terpengaruh bahkan jika dia mengeluarkan petanya, jadi itu tidak sepenting itu semua. Lagi pula, dia tahu rutenya dengan jelas. Ketika Refined Moon Palace dibuka, dia akan langsung pergi ke Ice Valley. Jika Suke juga ingin pergi ke sana, dia akan mencairkan lembah es untuk membuka jalan. Kemudian lelaki tua itu juga bisa pergi ke lembah es dengan mengikuti Suke. Omong kosong, saya pikir dia adalah seorang ahli. Saya tidak menyangka bahwa dia akan terintimidasi oleh kekuatan besar saya. Sayang, saya terlalu kuat. Buttface cukup kecewa ketika lelaki tua itu takut dengan kekuatannya dan memilih untuk bekerja sama. Saat ini, lelaki tua itu telah mengeluarkan petanya. Itu cukup tua dan robek di tempat-tempat di mana rute yang tidak lengkap dicetak. Apa? Suke tercengang saat melihat peta itu. Dia berkata, menyipitkan matanya, itu ada di kulit manusia? Orang tua, jangan bilang kamu mendapatkannya dari tubuh seseorang. Tepat, orang tua itu mengakuinya secara langsung. Memang, itu ada di kulit manusia, dan aku mendapatkannya dari tubuh laki-laki secara pribadi. Namun, ketika saya melakukan itu, pria itu telah meninggal. Oh, bagaimana orang itu mati? Suke bertanya sambil tersenyum. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, itu tidak ada hubungannya denganku. Orang ini diserang oleh jebakan di Refined Moon Palace. Dia jatuh di atas batu raksasa yang terbakar, di mana peta istana bulan yang dimurnikan diukir. Oleh karena itu, sebagian peta tercetak di dadanya. Ketika saya menemukannya, dia sudah mati. Batu raksasa yang terbakar, mengapa Anda tidak memadamkan api di atas batu, sehingga Anda bisa mendapatkan peta yang lengkap? Suke bertanya. Pria tua itu menjawab dengan senyum masam, anak muda, jika kamu melihat batu itu, kamu tidak akan mengatakan itu. Saat itu, saya mendekati batu itu bersama 9 orang lainnya. Pada akhirnya, hanya aku yang selamat. Batu itu dikelilingi oleh segala macam jebakan. Ia bahkan dilindungi oleh Giant Rock Golem, yang setidaknya sekuat dirimu. Betulkah? Suke menjawab dengan senyum tipis, mengabaikan kata-kata lelaki tua itu. Karena lelaki tua itu sama sekali tidak tahu tentang kekuatannya. Dia telah membunuh Boss Lee dengan Flame Devouring Wave dan Buddha's Fiery Lotus. Jika dia menggunakan seni sihirnya yang paling kuat untuk membuang gunung 5 elemen, lelaki tua itu akan ketakutan setengah mati. Orang tua itu melihat Suke membunuh Boss Lee. Sekarang dia mengatakan bahwa golem batu raksasa sekuat Suke, yang berarti golem itu setidaknya harus mencapai puncak tahap sintesis bentuk atau bahkan puncak tahap penyeberangan bencana. Oke. Saya ingat petanya. Sampai jumpa di luar Refined Moon Palace dalam 2 hari. Suke mengingat rutenya dan memberitahu lelaki tua itu sambil tersenyum. Karena dia telah memutuskan untuk memasuki Refined Moon Palace, dia tidak peduli berapa banyak orang yang akan pergi bersamanya. Bagaimanapun, dia akan mengambil apapun yang dia inginkan, yang tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain.
Oke, terima kasih, anak muda. Sampai jumpa dalam 2 hari, pria tua itu berkata sambil tersenyum. Suke tidak membuang kata-kata lagi. Dia melompat ke langit, menginjak petir. Kemudian dia kembali ke alam pertama bersama Jiang Hongyan dan rekan satu timnya. Melihat mereka pergi, wanita berbaju hitam itu bertanya dengan suara rendah sambil menoleh ke pria tua itu, "Kakek, kamu sekuat dia. Mengapa Anda tidak menangkapnya sekarang?" Dia akan terkejut jika aku membuka kekuatanku terlalu dini. Situasi saat ini hanya yang saya inginkan." Pria tua itu tersenyum saat cahaya kebijaksanaan melintas di matanya. Pada saat yang sama, di langit, Jiang Hongyan berkata dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah Suke, orang tua itu setidaknya berada di level 5 dari panggung kendaraan hebat. "Saya tahu," kata Suke sambil tersenyum. "Dia mencoba menyamar untuk mengalahkanku. Tapi aku tidak biasa. Paling tidak, aku adalah seekor naga." "Melolong, bocah cilik, apa maksudmu? Berhentilah menghina ras naga," Buttface berkata dengan marah setelah mendengar kata-kata Suke. "Berengsek, Buttface, Anda ingin pukulan yang bagus bukan? Kamu semakin sombong," kata Suke. Buttface menggembungkan cheat-nya dan berkata dengan tegas, "Tidak ada yang boleh menghina ras naga. Sebagai seorang kultivator yang pantang menyerah dan berdarah panas, aku tidak takut pada surga maupun bumi." "Howell, melolong? Aduh, itu sangat menyakitkan. Saya sekarat, saya salah." Mereka menjauh, berteriak keras. Pada hari kedua, Suke dan timnya mendarat di luar First Realm City. Mereka segera diantar masuk oleh keluarga Dong. Wanita tua itu tidak muncul. Suke tidak ingin mengobrol dengannya. Di malam hari, dia menyelinap ke kamar Jiang Hongyan. Su Feifei sudah pergi tidur. Jiang Hongyan sedang melakukan kultivasi dengan duduk di tempat tidur dengan menyilangkan kaki. Ketika dia melihat Suke, dia membuka matanya sedikit. Suke duduk di sampingnya sambil tersenyum dan mulai mengobrol. Dia menyebutkan wanita tua di alam surgawi. Mendengar itu, Jiang Hongyan cukup terkejut. Dia tidak menyadari ada begitu banyak tahapan setelah tahap kendaraan besar, termasuk alam setengah surgawi, alam surgawi manusia, alam surgawi bumi, alam surgawi surga, dan alam surgawi emas. Seluruh alam surgawi benar-benar merupakan rute panjang untuk berkultivasi. Jalan kita masih panjang dalam kultivasi. Kapan kita akan mencapai akhirnya? Jiang Hongyan menghela nafas setelah hening sejenak. Suke menggelengkan kepalanya karena dia tidak tahu kapan mereka akan mengakhiri kultivasi mereka. Dia tidak memikirkan masa depan seperti yang dilakukan Jiang Hongyan. Bagaimanapun, tujuannya cukup sederhana, menjadi abadi. Apalagi, dia berharap dia bisa hidup bahagia selamanya. Malam itu tidak lama. Suke tertidur dengan meletakkan kepalanya di kaki Jiang Hongyan. Saat fajar menyingsing, Suke dibangunkan oleh anggota keluarga Dong yang ribut. Ketika dia membuka matanya, dia melihat wajah Jiang Hongyan yang sangat cantik. Namun, dia menatap keluar jendela dengan serius. Suke menoleh ke jendela dan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Langit dipenuhi dengan cahaya merah. Warna merah darah ini berasal dari setengah bulan di langit. Komentar, 0. Komentar pertama beri peringkat bab ini pilih dengan Power Stone.